warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Freza Hendra. Kali ini aku akan membuat video tentang remedial IPA, tentang menjelaskan apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Selamat menyaksikan. Pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Selanjutnya ada jenis-jenis unsur. Yang pertama, ada unsur logam. Unsur logam berbentuk padat pada suhu normal dan mencair dengan suhu yang tinggi. Contoh unsur logam adalah emas, tembaga, dan besi. Yang kedua adalah unsur non-logam. Unsur non-logam dapat terbentuk padat, gas, dan cair. Unsur non-logam memiliki ciri-ciri tidak mengendap, tidak dapat dibentuk dan ditimpa seperti logam, serta memiliki titik leleh yang lebih sederhana dibandingkan logam. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya ada sifat-sifat unsur. Sifat-sifat unsur kimia meliputi wujud, warna, kelarutan, daya hantar, kemagnetan, titik didih, titik lebur, dan konfigurasi elektron. Sifat kimia unsur adalah sifat yang mengubah unsur menjadi zat baru dan bagaimana unsur tersebut bereaksi dengan zat lain. Contoh sifat kimia unsur adalah mudah terbakar, stabilitas kimia, toksisitas, dan panas pembakaran. Unsur juga memiliki sifat periodik, yaitu yang berubah secara struktur sesuai dengan kenaikan nomor atom. Sifat periodik unsur yang umum dipelajari antara lain jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, sifat logam, dan non-logam. Selanjutnya ada contoh unsur. Contoh unsur adalah hidrogen, besi atau vakum, oksigen, dan kalsium, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Melalui reaksi kimia, senyawa dapat diurai menjadi unsur-unsur berikut bentuknya. Jenis senyawa kimia dibedakan berdasarkan asal bentuknya, sifat, dan struktur kimianya. Selanjutnya ada jenis-jenis senyawa. Yang pertama adalah senyawa organik. Senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Senyawa organik dapat mengikat atom lain berbentuk rantai. Contohnya senyawa organik adalah gula, alkohol, dan uran. Yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa yang tidak mengandung atom karbon dan hidrogen. Senyawa anorganik biasanya berasal dari sumber daya mineral di bumi. Contoh senyawa anorganik adalah garam dapur, air, gas, oksigen, dan besi. Yang ketiga adalah senyawa ionik. Senyawa yang tersusun dari partikel pemuatan yang disebut ion. Yang terakhir adalah senyawa kovalen. Senyawa yang tersusun dari atom-atom yang dibagi elektron. Selanjutnya ada sifat-sifat senyawa. Senyawa memiliki sifat diantaranya yang pertama terbentuk dari reaksi kimia, terdiri dari dua atau lebih unsur yang disusun dengan perbandingan massa tetap, tidak dapat terpisah dari komponen penyusunan ketika direaksikan secara kimia, merupakan zat tunggal, dan memiliki sifat berbeda dari unsur penyusunannya. Berikutnya adalah contoh senyawa. Contoh senyawa organik adalah gula, alkohol, dan urai. Contoh senyawa anorganik adalah air, garam, karbon dioksida, kalsium karbonat, natrium hidroksida, dan silikon dioksida. Kita lanjut ke campuran. Yang pertama adalah pengertian campuran. Campuran adalah pembangunan dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat asalnya. Contohnya
air kopi. Campuran tidak berbentuk zat baru dan zat terbentuknya masih bisa dipisahkan dengan cara tertentu. Berikutnya adalah jenis-jenis campuran. Yang pertama adalah larutan. Ciri-cirinya bersifat homogen, zat larut tersebar merata, tidak dapat disaring, dan contohnya air sirup. Yang kedua adalah suspensi. Ciri-cirinya bersifat heterogen, mengendap, bisa disaring, dan contohnya air kopi. Yang ketiga ada koloid. Ciri-cirinya bersifat heterogen, bisa disaring dengan penyaring ultra, bersifat stabil, dan contohnya susu. Selanjutnya adalah sifat-sifat campuran. Sifat campuran homogen adalah terbentuk dari satu fase dan hanya terdiri dari padat, cair, dan gas. Zat penyusunan tercampur sempurna dan zat penyusunan tidak dapat dibedakan. Selanjutnya ada sifat campuran homogen adalah terdiri dari dua atau lebih bahan penyusunan, partikel tidak distribusi secara merata, dan partikel dari bahan yang berbeda bercampur menjadi satu, tetapi secara fisik terpisah. Berikutnya adalah contoh campuran homogen. Contoh campuran homogen adalah air garam, susu, udara, larutan asam seperti cuka, minyak goreng, larutan gula, bensin, obat cair, larutan sabun, kopi dengan susu. Selanjutnya, contoh campuran heterogen adalah pasir dan air, minyak dan air, kapur dan pasir, serbuk besi dan karbon, tanah dan kerikil, sup ayam dan sayuran, es batu dalam minuman bersoda, susu sereal, awan, dan kabut. Segitu saja video remedial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.